Bagi sebagian orang, membaca berita mungkin tak ubahnya makan atau minum, yang bukan saja menjadi keharusan tetapi juga kebutuhan. Untuk apa? Apalagi kalau bukan mendapatkan informasi sebagaimana pengertian dari teks berita yang kita ketahui. Jika mengacu pada Wikipedia, berita sendiri bisa diartikan sebagai informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang tiga atau orang banyak. Saat ini teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja. Tidak hanya di koran saja, kalian dapat dengan mudah mencari di portal berita atau halaman web di internet. Setiap hari selalu muncul berita baru mengenai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan pastinya, kamu pernah mendengar suatu berita baik itu melalui media cetak, elektronik, maupun media-media lainnya. Berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, teks berita juga tidak bisa lepaskan kelekatannya dengan kaidah dan ciri kebahasaan untuk tujuan komunikasi antar sesama. Ciri bahasa pada teks berita tentunya akan berbeda dengan ciri bahasa teks lainnya. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ciri atau kaidah kebahasaan teks berita. Sudah siap? Yuk, siapkan diri kita untuk menyelam. Dan sebelum kita mulai videonya, intro dulu ya. Michael V. Carney menyebutkan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Sementara menurut William C. Blair, berita diartikan sebagai sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh jurnalis untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Tak jauh berbeda, William S. Moulsby mengemukakan bahwa berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang memiliki arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tertulis atau tulisan. Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman atau pemberitahuan. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Tanpa laporan dan penyiaran, maka kejadian yang terjadi di lapangan tidak dapat dinamakan sebagai berita. Untuk itu, berita juga harus memiliki sebuah ciri kebahasaan yang terus melekat pada keseluruhan isinya. Ciri bahasa ini yang akan menjadi pembeda yang apik antara teks berita dan teks lainnya. Selain itu, ciri atau kaidah kebahasaan ini akan membuat berita terasa lebih akurat, terpercaya, dan terdepan dalam mengabarkan. Seperti yang dikatakan oleh stasiun TV terkenal dengan dua kata pada stasiun TV-nya untuk mengartikan TV yang ada di kota metropolitan. Ya, kita sudah tahu lah ya. Ini dia ciri atau kaidah kebahasaan dari teks berita yang dipaparkan dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa baku. Tujuan dari teks berita yaitu komunikatif. Komunikatif dimaksudkan untuk memberikan berita pada pembaca, penonton, ataupun pendengar tentang kejadian-kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam berita harus menggunakan bahasa resmi negara, bahasa secara baku. Selain dengan tujuan agar berita mampu dipahami oleh pembaca, pendengar, maupun penontonnya, bahasa baku dalam berita juga harus mampu dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Akan terasa aneh juga apabila sebuah berita disampaikan dengan menggunakan bahasa gaul atau bahasa ragam kelompok masyarakat tertentu. Jika berita hanya diberitakan dengan menggunakan bahasa Jawa misalnya, Sampurasun pameharso, berita iki singlah dalah koe sakerepku, koe ra iso melayu saka kesalahan, anijing diri ana ing latih.
maka orang yang berasal dari Sumatera, Kalimantan maupun daerah lainnya di Indonesia akan sulit memahami informasi penting yang disampaikan tersebut. Selain itu, kesalahan maupun kesilapan ejaan bahasa Indonesia yang sering terjadi dalam penulisan bahasa baku juga menjadi kendala yang sering terjadi dan tidak boleh digunakan dalam menuliskan teks berita, seperti penulisan kata apotik, atlet, antri, kedaluarsa, dan masih banyak lagi kesalahan lainnya. Jangan sampai kesalahan tersebut berulang dan terus terjadi di masyarakat, sehingga akan menjadi sebuah pembenaran tersendiri yang sebenarnya melenceng dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti pada video ini. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Kalimat langsung. Dalam teks berita, kita tidak akan kesulitan untuk menemukan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang atau sumber wawancara yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Oleh karena itu, penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Walaupun demikian, teks berita tidak hanya berisi kalimat langsung, namun juga terdapat sahabat karibnya, kalimat tidak langsung. Dengan tujuan yang sama dengan kalimat langsung, kalimat tidak langsung dapat diartikan dengan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tidak langsung, biasanya untuk mengungkapkan detail berita. Kata hubung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hubung dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Ada beberapa macam kata hubung, salah satunya adalah kata hubung subordinatif. Kata hubung atau konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat atau mengungkapkan bagian dari kalimat subordinatif, misalnya dengan kata bahwa, bagaimana, dalam, kalau, dan mengapa. Pada teks berita, konjungsi yang digunakan terbatas pada konjungsi bahwa, temporal, dan konjungsi kronologis. Konjungsi bahwa merupakan salah satu tipe konjungsi subordinatif yang kerap digunakan dalam penulisan teks berita. Dalam penulisannya, konjungsi bahwa dapat diletakkan di tengah atau di awal kalimat. Fungsi konjungsi bahwa yaitu mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, menyatakan bahwa makna isi, menunjukkan hubungan kenyataan, menjelaskan dan melengkapkan kalimat keseluruhan, serta menerangkan kata yang menyertainya. Selain konjungsi bahwa, juga terdapat konjungsi temporal yang merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda, berkaitan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal diantaranya apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, bila, sebelum, waktu, demi, saat, sambil, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contoh dari konjungsi atau kata hubung kronologis yaitu kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan konjungsi lainnya. Keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung kata yang berupa kata keterangan waktu yang menjelaskan kata lainnya dalam sebuah kalimat tersebut seperti kata kerja dan kata sifat tetapi tidak termasuk kata benda. Selain kata keterangan waktu, masih banyak lagi jenis kata, diantaranya kata keterangan tempat, kata keterangan sebab, kata keterangan akibat, kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan jumlah. Kata keterangan waktu sendiri umumnya terdiri atas sekarang, besok, lusa, dan kata-kata lain yang sejenis. Di dalam teks berita akan terdapat suatu informasi mengenai kejadian-kejadian atau informasi yang layak untuk diberitahukan kepada halayak umum dalam proses komunikasi massa dalam masyarakat, di mana terdiri dari unsur-unsur berita yang kita kenal dengan istilah adik simbah. Salah satu unsur yang harus ada yaitu kapan. Kapan waktunya berlangsung, kapan kejadian yang terjadi, dan kapan kejadian itu diinformasikan. Mengapa keterangan waktu dalam teks berita itu penting? Tentu saja agar berita atau informasi yang disampaikan sesuai dengan waktu atau fakta kejadian. Selain sebagai bagian dari unsur teks berita, keterangan waktu juga sebagai latar belakang dari informasi atau kejadian yang disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah keterangan waktu kejadian, tempat kejadian, individu-individu yang terlibat, dan keterangan lainnya. Kata kerja mental.
Kata kerja atau verba ialah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Dengan nama lain, kata kerja menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau seseorang. Sehingga kata kerja berperan sebagai predikat dalam penyusunan. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata kerja mental menerangkan kata persepsi atau mendengarkan atau menangis, afeksi, khawatir, sedih, dan kognisi atau berpikir dan memahami. Selain itu, kata kerja mental akan dapat ditimbulkan karena terdapat peran orang lain atau fenomena tertentu yang dapat menjadi pemicunya. Contoh dari kata kerja mental adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, menduga, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Seperti itulah ciri dari kaidah kebahasaan pada teks berita. Memang agak sulit untuk dipahami dan dimengerti. Namun seperti yang pepatah katakan, jadi bisa karena biasa. Kita mungkin belum biasa atau membiasakan diri kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik mungkin, sehingga bahasa Indonesia hanya dapat dipandang sebelah mata oleh pemiliknya itu sendiri, serta kurang bergengsi bagi pemiliknya dan penggunanya sendiri dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan dadah.